Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita masih terhubung bersama dengan Gemma Guyardi, Presiden Director dari Astronaci Internasional. Mas Gemma, di segmen ini kita akan sampaikan dan bahas ini beberapa emiten yang Anda jagokan. Tadi sudah disebutkan ada sektor perbankan, ada Bank BRI, kemudian Bank Mandiri, Era Jaya, kemudian juga TBIG. Begitu kita ulas satu persatu. Bank BRI yang hari ini naiknya hampir 1%, 0,99% di level 4.080. Bagaimana analisisnya? Ya, Bang BRI target price-nya itu di 4.700 ya, masih ada sekitar berapa tuh, lumayan tuh, 700 rupiah Ya, dari sekarang lah. Yes, 620-an ya. Betul, dan ada target di atas, terus kemudian risikonya masih ada ke 3.700, jadi kita bisa masuk tuh secara akumulasi aja. Saya rasa 3.900-an itu nanti bisa di revisit lagi atau dikunjungi lagi. Jadi bertahap ini masuknya, cuma target price-nya jelas 4.700 dan Bank Mandiri ini termasuk saham yang agak slow naiknya, selalu kalah dia sama BRI. Oke. Ya. Tapi kalau kita bicara risikonya, ini sekarang posisinya lumayan kecil karena ada area gap di 5.575 itu sebenarnya hampir tertutup. So kita masih bisa antri ya, expect di 55 sekian itu masih bisa masuk akumulasi sistemnya. Artinya makin ke bawah, Anda makin besar posisinya. Jadi kalau memang mau masuk 100 juta, masuknya kecil dulu 10 juta, 20 juta, 30 juta kayak begitu. Oke. Ya, target atasnya lumayan gede nih, bisa sampai 7.600 sampai 7.700. Wow, 7.700. Iya, ini 30%-an, makanya ini boleh dilirik ya untuk saham banking. Dua ini aja fokus, cari, Anda perhatikan tiap hari. Terus kemudian untuk Era... Mas Gemma, tahan dulu sebentar. Terkait dengan sektor perbankan, saya masih penasaran begitu. Dengan level-level saat ini, current price masih boleh kita masuk nggak sih sambil menuju ada beberapa level di bawahnya yang kemungkinan Anda katakan bisa disentuh kembali begitu? Saya udah mulai masuk. Sudah mulai. Ya, Oke. Saya udah mulai masuk. Sudah bisa masuk ya? Ya, sudah sebagian ya. Makanya kan kita belinya di cacah-cacah gitu. Jadi jangan langsung masuk. Betul. Kita cari harga average ya. Ikutin cara big boys main aja gitu. Oke. Nah, ini untuk investasinya jangka pendek kah atau menengah panjang? 7-8 bulan lah kira-kira. Oh, 7 sampai 8 bulan ya? Ya. Oke, itu dia untuk sektor perbankan, jadi bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dikatakan fokuslah di tengah kondisi market yang masih fluktuatif seperti saat ini BBRI dan Bank Mandiri. Selanjutnya Era Jaya, silakan. Ya, Era Jaya hari ini kita juga dilihat ini menjadi salah satu pilihan ya, target price-nya sekitar 750-an. Harusnya bisa tercapai. Jadi ini merupakan saham yang kuat sekali di era seperti ini, membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya nggak resesi amat gitu loh. Terbukti kondisi katanya lagi COVID, tapi toko yang jualan handphone dan gadget malah keuntungannya naik gila-gilaan. Ini kan pembuktian bahwa masyarakat sebenarnya belanja gitu. Yes. Ya, jadi dari sini kita perhatikan dari polanya juga menarik, maka mudah-mudahan 750 tercapai dengan resiko di 560. Anda cocokkan dengan risk manajemennya. Baik, range 560 sampai dengan 750 tadi strateginya juga akumulasi ya kalau kita menyikapi pergerakan dari Era Jaya sendiri. Kalau Era Jaya sih langsung hit ya, beda ya. Karena ini memang udah lagi proses naik gitu ya. Oke, berarti hajar kanan saja langsung bisa ya kita riding. Iya sih, harusnya di 620, cuma sekarang kan udah naik. Yes, betul. Jadi kalau memang agak terlambat, disesuaikan saja dengan resiko yang siap. Karena resikonya kan di 550 tuh, kira-kira 560, 550. Itu dia untuk Era Jaya. Selanjutnya ada Tower bersama Infrastructure TBK yang hari ini juga lagi naik 0,4% di level 2.530. Ya, kalau kita amati ya, TBK ini juga salah satu saham yang bentuknya memang bergerak dalam kondisi bullish, walaupun kenaikannya juga bakal lama, tidak cepat. Tapi kalau Anda sudah biasa bermain TBK, ini adalah saya rasa momen untuk masuk di saham TBK. Oke, alasannya lebih kepada karena tadi pergerakannya secara teknikal saja, charting begitu. Pergerakan dari price action, kemudian ada pola flag yang terjadi di sini. Jadi pada saat dia sudah terbang di atas 2.600-an, itu saatnya marketnya akan ditarik terus sampai 2.900 paling tidak. Sampai 2.900? 2.900, sekarang kan masih 2.530 ya. Betul. Dan resikonya sekitar 2.350. Baik, 2.350 batasan support, kemudian ada potensial upside sampai dengan 2.900. Nah ini sama dengan Era, kita boleh riding dengan level-level saat ini yang sedang naik. Ya, sampai sekarang sih kalau menurut saya ini buy and break aja di 2.560 itu kita baru mulai masuk. Oke, 2.560 ya?
Ya, sedikit betul. lagi sih sebenarnya di level-level saat ini untuk masuk di tebik. Oke, investasinya juga sama untuk jangka menengah panjang ya? Ya ini sih enggak sih, mungkin sekitar 2 bulanan ya. Oke, lebih Beda. kepada untuk 2 bulanan untuk TBIG. Jadi ada beberapa saham yang mungkin bisa dicermati pemirsa dengan penguatan IHSG-nya sendiri yang tengah rebound. Ada Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian Era Jaya dan juga TBIG. Lantas bagaimana dengan Anda katakan kita harus benar-benar fokus, kemudian mengerucutkan saja dengan beberapa saham yang kita akan cermati dalam beberapa hari ke depan begitu. Tapi bagaimana Ya. dengan mereka yang dalam posisi loss begitu, Mas Gema? Jadi dalam posisi yang sekarang mungkin lagi suffer, portofolio kan tidak selalu hijau. Saya juga Betul. portofolio lagi suffer juga gitu. Cuma kan Oke. dari total aset atau harta saya yang saat ini saya masukkan ke saham itu cuma sekitar 14% sekarang. Oke. Jadi saya masih punya gudang uang lagi untuk saya masukin di saham. Baik. Ini kalau Anda paham maksudnya ya, artinya di tengah market yang seperti ini tuh jangan chip in semuanya. Bahkan saya cuma 14%. Dan pada saat nanti market itu sudah mulai recovery, di situ Anda akan tambah posisinya. Nah, ketika nanti semuanya sudah normal, uang money flow sudah besar, hot money sudah masuk ke market, itu nanti akan jadi hijau portofolionya. Dan itu bicara tentang money management. Yeah. Nah, pemilihan sahamnya Anda bangunlah portofolio itu dengan baik. Jadi apakah mau di overweightkan di banking, berarti nanti dari misalnya 5 saham yang Anda punya, mungkin 2 atau 3 saham di banking, 2 sahamnya mungkin 1 nanti di saham-saham umum. Misalnya umum itu bisa TBIG, bisa Era, 1 lagi mungkin di mining. Jadi 3 saham banking, 1 saham mining, 1-nya free movement, saham apa aja boleh. Gitu. Nah, yang mining belum kita singgung nih, apa yang Anda jagokan? Saya rasa coal ya kali ini. Nah, coal Oke. ini saya masih belum confirm yang mana, masih saya pilih-pilih. Kalau metal miningnya mungkin saya cuma akan fokus di Antam ya. Oh, masih Antam. Kalau kita bicara dari coal, saya rasa either ITMG atau PTBA udah gitu aja. Oke. ITMG, PTBA, kemudian Antam ini bisa menjadi salah satu fokus pilihan juga ya. Di tengah yang paling utama tadi adalah sektor perbankan, kemudian yang umumnya Era Jaya dan juga TBIG begitu Mas? Ya, cuma belum berarti dengan saya sebut PTBA lalu dihajar kanan nih sama penonton ya. Betul. Nah, ini kita pun masih nunggu yang mana dari 2 ini kira-kira yang masuk akal untuk kita beli ya. Dan kalau batu bara sistemnya buy on weakness semua ya guys. Itu dia, berarti batu bara masih buy on weakness, kemudian untuk PTBA, ITMG mungkin kita sambil lihat-lihat dulu deh seperti apa sih nanti pergerakannya begitu ya untuk ITMG dan juga PTBA. Oke. Ya, betul. Baik, dengan pergerakan market yang hari ini setengah mengalami rebound, lagi-lagi masih bertahan di level 5.700 saja begitu. Anda melihat bagaimana sebenarnya sih strategi investasi yang tepat begitu? Apakah tadi cash is the king saat ini begitu? Apakah juga ada benar-benar sell on May and go away begitu Mas Gema? Ya ini sebenarnya bukan sell in May go away karena beda ya. Sell in May go away itu kan benar-benar kalau misalnya dia mau crash. Nah, kalau go away kan juga nggak bisa asal ngomong go away aja. Giliran ada go away marketnya berhenti turun naik kan pusing juga. Betul. Sekarang ini di bulan Mei ini kita siap-siap untuk pilih sahamnya lah. Dan saya udah kasih ya target terjeleknya kan 5.400. Sekarang ini sih sebenarnya lagi konsolidasi. Bisa aja setelah konsolidasi selesai langsung digebuk lagi ke bawah, masih possible ini. Baik. Jadi kenaikan yang sekarang terjadi ini adalah satu base kecil aja. Kalau Anda lihat chart daily itu masih base. Nah, jadi bisa rebound sedikit nanti ke 5.900 lalu dilanjutin lagi ke bawah. Itu very possible masih. Iya, karena ada peluang tadi Anda katakan 5.400 tuh yang paling memungkinkan terjadi begitu kalau misalnya turun tajam ya. Wow. Baik, itu dia analisis yang menarik Mas Gema. Terima kasih banyak atas waktu dan juga analisis yang diberikan. Terima kasih Mas Pras. Semoga bermanfaat tentunya bagi investor maupun traders dalam menyikapi saya doakan perdagangan. semua penonton profit semuanya dan bisa make money tentunya ya. Baik, terima kasih dan stay healthy Mas Gema. Baik. Ya, pemirsa Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.